Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di KMA Manajemen Bencana, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang angin topan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Zahra Syafitri, saya sendiri. Kemudian Cantika Dewi Munggi Handayani. Hadir. Kemudian Bintang Rati. Hadir. Kemudian Ismi Oktasiani. Hadir. Langsung saja kita bahas untuk materi yang pertama. Yang pertama adalah definisi dari angin topan. Jadi, angin topan itu merupakan sebuah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu 3-5 menit. Bencana puting beliung itu sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis yang meningkat intensitas kejadiannya pada masa peralihan musim. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Nah, ancaman puting beliung ini sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana puting beliung ini adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Selanjutnya, dampak bencana angin topan. Ada beberapa dampak angin puting beliung yang dapat menimbulkan banyak sekali kerusakan yang tidak ringan, bahkan ada yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan dapat mengganggu ruang publik untuk kehidupan. Yakni yang pertama, kerusakan pada infrastruktur pada suatu daerah. Yang kedua, dalam kasus puting beliung, beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, menimbulkan kerugian material. Yang keempat, merusak kebun-kebun warga. Dan yang kelima, menciptakan banyak puing-puing dari kerusakan materi serta sampah yang berserakan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Cantika. Terima kasih Saudari Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perusakan. Badai angin topan, angin puting beliung, angin ribut dan sejenisnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang, yang tentunya dipicu perbedaan tekanan udara. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, diantaranya itu robohnya bangunan dan pepohonan, rusaknya area pertanian dan perkebunan, dan tingginya ombak di laut. Tekanan dan hisapan dari tenaga angin meniup selama beberapa jam. Tenaga angin yang kuat dapat merobohkan bangunan. Umumnya kerusakan dialami oleh bangunan dan bagian yang non-struktural seperti atap, antena, papan reklame, dan sebagainya. Badai yang terjadi di laut atau danau dapat menyebabkan kapal tenggelam. Kebanyakan angin badai disertai dengan hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian bahaya angin topan. Data kecepatan dan arah angin dari stasiun dan satelit meteorologi memberikan informasi tentang kuat dan pola pergerakan angin di suatu daerah. Faktor lokal seperti topografi, vegetasi, dan daerah pemukiman dapat berpengaruh terhadap cuaca lokal. Catatan kejadian angin badai di masa lalu dapat digunakan untuk mengetahui pola umum kejadian angin yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dan peringatan dini dari angin topan tersebut. Badai tropis dapat terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang diikuti melalui satelit cuaca. Monitoring dengan menggunakan satelit ini dapat untuk mengetahui arah dari serangan angin badai sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara tepat dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang terancam dari angin topan tersebut. Yang pertama yaitu struktur bangunan yang ringan atau perumahan yang terbuat dari kayu. Yang kedua, bangunan-bangunan sementara atau semi permanen. Yang ketiga, atap bangunan. Yang keempat, material bangunan tambahan yang menempel kurang kuat pada bangunan utama seperti papan, seng, asbes, dan sebagainya. Yang kelima, pohon, pagar, serta tanda-tanda lalu lintas dan papan reklame. Yang keenam, tiang-tiang kabel listrik yang tinggi. Yang ketujuh, kapal-kapal penangkap ikan atau bangunan industri maritim lainnya yang terletak di sekitar pantai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cantika atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Bintang Rati.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan data bencana angin topan. Berikut merupakan infografis data bencana pada periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember tahun 2019. Nah, di infografis ini dapat dilihat bahwa bencana angin puting beliung atau angin topan pada periode tahun 2019 berada di posisi pertama sebagai bencana yang sering terjadi di Indonesia, yaitu terdapat 1.387 kejadian dengan dampak sebanyak 478 orang meninggal dunia, 111 orang hilang, 6,1 juta terdampak menderita dan mengungsi, serta 3.421 orang luka-luka. Selanjutnya. Lalu berikut adalah infografis data bencana pada periode mulai dari 1 Januari sampai 1 Juli tahun 2020. Nah, di infografis ini dapat dilihat bahwa bencana angin puting beliung atau angin topan pada periode tahun 2020 berada di posisi ke-7 sebagai kejadian yang sering terjadi di Indonesia, yaitu sebanyak 426 kejadian. Dengan dampak bencananya, 198 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2.326.090 orang terdampak menderita dan mengungsi, serta 273 orang luka-luka. Lalu berikut merupakan komposisi bencana di Indonesia dengan angin topan berada pada nomor 2, yakni sebanyak 566. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Bintang atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ismi Oktaviani. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tanda-tanda terjadi angin puting beliung. Terdapat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Adanya petir dan guru terlihat dari kejauhan, dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Next. Upaya mitigasi. Ada 3, yaitu dengan penanganan sebelum terjadi angin puting beliung atau dengan bencana. Dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Dengan memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap yang berlangsung hingga sore hari. Next. Kedua, yaitu penanganan saat terjadi angin puting beliung atau saat bencana. Ketika angin puting beliung terbentuk, uap air terangkat dari lautan dan membentuk dinding awan yang tebal. Angin kencang ini yang berputar di sekitar daerah yang tenang, bersih dari awan dan bertekanan rendah. Adapun penanganannya, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindarilah bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Yang ketiga, yaitu penanganan setelah terjadi angin puting beliung atau pasca bencana. Dengan pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat dan laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya. Terakhir, jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ismi Oktaviani. Dengan begitu berakhir sudah penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mewakili teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.